Halo Sobat Boom yang ada di rumah, kembali lagi bersama welcome back to perbincangan orang-orang muda. Dimana lagi kalau bukan di Boom, bincang orang-orang muda. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang memang pada saat ini ya itulah yang kita alami, ya, itu yang kita peringati. Mana lagi kalau bukan hidup kembali. Inilah topik pembahasan kita, hidup kembali. Tapi bukan saya akan membahas ini bersama dengan orang-orang cakep-cakep, gembul, manis, seperti Korea. Ini dia, ada saudara Hendra, kakak Hendra, dan ada juga Mas Wahyu dan juga halo, hai. Halo. Nah, ini adalah kelanjutan seperti yang saya janjikan. Ini adalah kelanjutan Boom 2 minggu yang lalu, yaitu makin matang, makin menantang. Nah, tapi kali ini kita akan bahas hidup kembali. Oke, kita akan bahas nih agak ini nih. Jadi gimana? Pada saya semua? Puji Tuhan. Gimana? War takjilnya gimana? War takjil. Ikut war takjil? Baru sekali. Oh, saya gimana ya? Gimana? Nggak pernah sama sekali. Waduh, sayang sekali. Mas. Ya, mau coba. Oke, semangat ya. Semangat. Oke. Jadi akhir-akhir ini kan, bukan akhir-akhir ini, hari ini kan tepat pada hari Paskah nih. Itu Yesus bangkit. Makanya kita cocokkan juga dengan tema kita, yaitu hidup kembali. Nah, ngomong-ngomong bicara dengan hidup kembali nih, kalau dikatakan hidup pasti ada lawannya, yaitu mati. Tahu mati? Tahu. Semua pada mati. Udah pernah pada mati? Masih hidup. Oh, belum ya? Belum. Ya, agak gelap ya. Agak gelap ya. Oke. Jadi gini, banyak anak-anak sekarang nih yang terlampau mana ya, kelewatan dalam hal harapannya gitu. Banyak mereka yang udah kehilangan harapan, bukan hanya kehilangan, mati harapan gitu. Harapan. Nah, ini kan hidup kembali ini kita bicara bukan masalah ini dagingan kita yang udah mati gitu, bukan daging kita yang hidup kembali lagi gitu. Itu beda. Itu beda. Is dead. Oh, is dead. Bastard. Nah, tapi kita berbicara tentang harapan. Kalau harapannya hidup pasti baik, berjalan dengan baik. Tapi kalau harapannya udah mati nih, ini jadi masalah, problem bagi anak muda sekarang. Banyak yang udah kehilangan harapan, sehingga banyak dari antara mereka yang bukan harapannya aja yang mati, tapi dirinya juga mati. Dengan apa? Dengan ketika mereka kehilangan harapan, pada akhirnya mereka bunuh diri, pada akhirnya mati. Dan yang pasti masuk neraka. Tapi ada lagi. Bagaimana dengan hidup yang tapi mati? Hah? Hidup tapi mati. Nah, itu dia. Jadi hidup tapi mati nih. Dia hidup, tapi harapannya mati. Dia akan nggak berdaya lagi, udah nggak memiliki harapan yang pasti lagi. Udah jalani hidupnya tuh ya datar gitu aja, ada kayak nggak ada gairah hidup lah gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Itu nggak anak muda tuh sekarang. Nah, tapi ngomong-ngomong, pernah mengalami hal demikian juga, harapan mati gitu, atau mana ya, di pada titik down sehingga hilang harapan lah gitu. Maka ini om ini semuanya nih pernah mengalami hal demikian, apalagi khususnya saya lihat nih om gembul juga dulu kemarin ketika pembahasan makin menantang itu kan belum semua tuh terkuak. Belum semua terkuak nih. Nah, sekarang kita mau kuliti sampai masuk ke dalam, kita selami gimana perjalanan hidup seorang. Berarti yang Mas Gembul terlalu dalam berarti. Belum ya? Itu masih Gitu lah. masih ini dasar apa namanya dibilang itu, jombang ambing lah, masih belum semuanya, masih belum ke dalam, ke dasar gitu. Nah, nih kira-kira Mas Wahyu nih pernah nggak sih mengalami kehilangan harapan sampai di mana titik
down. Oke, kalau kehilangan harapan tentunya pernah. Karena nafas itu adalah perjuangan. Oh, Nafas perjuangan ya. Iya. Sampai diperjuangkan memperjuangkan juga. Tapi waktu itu saya keadaannya benar-benar tidak lagi diperjuangkan dan tak mau lagi berjuang. oh, Agak apa ya? Paham kan? Paham. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk mati secara fisik. oke. Mati secara fisik. Nah itu pembukaan dari saya bahwa memang itu benar pernah saking putus asanya, putus harapan, putus iman, putus yang lainnya, hampir putus sama saraf-saraf kabel juga. Pir ya, Nah, itu kalau dari saya. Oke. Mungkin dari Pak Aldo sama Om ini Ya, sebelahnya. pernah apa nggak pernah? Om ini kan ganteng nih, cakep nih. Kalau bisa dibilang harapan itu dia dasar-dasarnya dah ya. Dibilang harapannya juga enggak, mati harapan juga enggak, dibilang hidup harapannya ya juga, iya juga gitu. Karena waktu dulu juga saya mengalami sebuah problematika ya, atau dibilangnya tuh dulu sebelum saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya berpikir setelah tamat dari SMA tuh saya harus masuk sini. Cuman harapan saya putus ketika orang tua saya bilang, mending jangan dulu deh, kamu bantu orang tua aja dulu. Katanya lebih baik kamu cari pengalaman dulu, setelah itu baru kamu bisa ini. Dan ternyata memang saya harus bekerja dulu saya nih. Dan setahun saya bekerja, terus orang tua saya bilang, ternyata kamu jangan sekarang deh jadi hamba Tuhannya, mending tahun depan. Kenapa gitu Mbak? Ternyata adik kamu mendapatkan sebuah kayak dana bantuan gitu dari sekolahnya. Jadi dia karena saya seorang abang, anak pertama ya, jadi saya harus memiliki pegangan tanggung jawab juga kepada adik kedua saya. Jadi saya mengorbankan juga harapan saya, bukan hilang, harapan saya untuk menjadi hamba Tuhan di tahun yang kedua ini. Saya mengorbankan lagi untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan tuh saya korbankan lagi buat adik saya tuh supaya dia, ya udahlah biar adik saya aja yang kuliah. Dan pada tahun selanjutnya, di situ saya mulai pupus hilang harapan. Kayaknya udah nggak ada niat lagi nih untuk jadi hamba Tuhan. Kemudian ada masukan, ada dukungan, barulah saya muncul kembali harapan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Memang berharap untuk menimbulkan sebuah harapan itu menurut saya butuh dukungan dari orang-orang lain gitu. Oke, tapi ini harapan. Ini berbicara tentang panggilan ya, luar biasa. Ini hal yang rohani. Iya. Rohani. Nah, sekarang nih, yang ganteng-ganteng apakah ini juga berbau luar dengan yang hal-hal rohani atau mistis gitu? Sepertinya sama. Hah? Sama. Oke. Sama-sama. Sama. Oh satu. Soalnya, Ya. Ibaratnya gini, kalau saya pernah juga hilang harapan. Dengan kejadian sama dengan saya hilang Alkitab. wah, Jadi agak ngeri nih. ya, dari hari Rabu itu Alkitab saya hilang. Jadi kalau berbicara tentang sebuah kehilangan, saya juga pernah merasakan. Apalagi tentang harapan, saya pernah. Dari SMP saya sudah memikirkan bagaimana nanti ke depannya. Dan setelah lulus SMP saya memutuskan untuk lanjut SMK, ambil jurusan akuntansi. Kenapa? Karena setelah nanti lulus dari SMK jurusan akuntansi, saya pengen lanjut ke jenjang lebih tinggi lagi, kuliah manajemen. Dan di situ saya sudah punya rencana kalau nanti lulus dari SMK saya pengen kerja sambil kuliah gitu. Dan nanti saya mau buka usaha sendiri, mau jadi pengusaha gitu. Harapan ya. Itu harapan. Ya. Ya kan? Itu harapan. Kemudian ada ketika waktu kami sebelum tidur itu keluarga kan biasalah kayak berbincang, terus ada sampaikan pokok doa gitu. Oh, tapi bukan bincang orang-orang ini kan? Bukan. Bukan kan? Oh, bukan. Itu bincang keluarga. Oh, Ditanya sama saya, "Bang, kamu nanti kemana?" Itu kan sudah mau selesai tuh SMK waktu itu, mau selesai.
Aku bilang aku mau mau kuliah bilang gitu. Di mana? Di Batam lah, aku bilang. Di Batam. Kuliah apa kamu? Pokoknya yang sesuai dengan jurusanku sekarang inilah, aku bilang gitu. Akuntansi ya. Iya. Lebih fokus lagi ke apa itu, ke bidang itu. Memang malam itu mereka setuju aja. Terus hari berikutnya itu masih setuju. Terus seminggu ditanyakan lagi. Mereka bilang kayaknya janganlah di Batam. Di Batam itu kayak gini. Apalagi kalau kamu kerja terus ada kuliah, nanti pikiran kamu terbagi dua. Nanti bisa lagi, nanti pikiranmu lebih terbagi ke kerjaan gitu. Jadi itu padahal saya sudah menata gitu kan, berencana. Harapan saya pasti ini akan terjadi. Tapi di lain cerita orang itu tidak setuju. Jadi menurut saya ketika mereka bilang tidak usah, jadi hamba Tuhan aja katanya. Hamba Tuhan. Saya tidak terima memang awalnya, tidak terima. Jadi setelah doa itu saya merenungkan, gagal aku bilang. Saya nggak ada lagi harapan, gagal. Saya jadi pengusaha aku bilang. Jadi itu mati harapannya mati, sempat mati ya. Iya betul. Kemudian aku masih ingat itu kami berangkat ke sini Tanjung Enim dari Pekanbaru jam 2 siang tanggal 2 bulan Juli. Waktu itu di perjalanan saya ada pikiran nanti kalau berhenti di pom bensin gitu, di pom bensin saya pura-pura ke kamar mandi lah kan. Kamar mandi saya pengen kabur gitu. Saya pengen kabur gitu. Tapi gabut. Itu kan kamar mandi kan. Kamar mandi saya mikir lagi. Ini nggak benar. Nanti makin lebih parah gitu. Kayaknya nggak ada harapan kalau aku ngambil jalan ini. Jadi aku ambil tas, kemudian balik lagi ke mobil. Balik lagi ya. Sampailah ke sini. Masuk sini di karantina. Makin stres itu, makin terasa harapan itu, makin terasa kalau memang harapan itu hilang. Aduh. Jangan kira mati harapan ya. Mati harapan saya di situ. Dan di karantina harapan tidak juga tercapai gitu kan. Kemudian lihat keadaan di sini kayak shock gitu sama kebiasaan di sini. Tidak bisa pakai HP gitu kan. Tidak bebas lah pokoknya. Oke. 1 semester lah gitu. Padahal generasi strawberry itu generasi yang pengen kebebasan lah ya. Betul. Iya. Itu hilang harapan itu saya rasakan sampai saya selesai 1 semester. Gitu. Memang terima kasih untuk ini ya. Kesaksian. Jadi kesaksiannya ini berbau Kesaksian. rohani juga nih. Tapi Alkitab saya belum ketemu sampai sekarang. Harapannya bisa ketemu ya. Iya. Jadi itu masih ada harapan? Saya masih berharap pasti Masih. Oke. Jadi gue simpulin ternyata seseorang yang mati harapan itu bisa dipicu oleh kehilangan suatu hal yang berharga. Sangat berharga yang berarti bagi hidupnya, enggak ya mati harapannya gitu. Tapi bicara itu ini berbau dengan hal yang rohani juga. Ini Om Gembul nih apakah masih mau bercerita nih? Apakah itu hal yang rohani atau yang lain nih? Kalau saya tadi kan bercerita tentang bagaimana saya sempat benar-benar mati, maksudnya bukan hilang harapan lagi. Kalau mereka hilang harapan apa tadi? Mati. Ya, mati harapan. Kalau mereka mati harapan, mati dalam bentuk harapan. Kalau saya mati secara fisik. Jadi ya. Berawal dari hati yang terusik, Dan karena kelakuanku fasik, jadi semua jadi panik. bingung. Jadi gini. Jadi yang pertama, Yang penting jangan adu mekanik. gini. Yang pertama, saya waktu itu masih bingung. Yang pertama, focus your destiny atau explore your potensi.
Wah, mengeluarkan potensi gitu ya. Yes, mengeksplor. Ya. Waktu saya fokus my destiny, saya dulu pengen jadi pemain bola plus pengusaha. Zaman-zaman itu kan, ya maklum lah kan, anak-anak anak-anak ini aktivis gereja itu nggak ada duitnya. Sekolah aja susah, suka bola, main bola terus, nggak pernah kebeli suatu bola lah. Begitulah seperti miskinnya lah. Jadi pikiran saya selalu pengen menjadi orang-orang yang istilahnya berkantong tebal. Gue juga kantong gue. Nah, waktu saya mengeksplor potensi saya dengan fokus mendekati saya sebagai pemain bola, ternyata bukan di situ jalurnya. Tuh. Hal yang saya perjuangkan dari kecil, saya tinggalkan buah dari mengeksplor potensi. Gitu. Makanya waktu itu dalam kebingungan saya, focus your destiny or explore your potensi. Karena setelah saya explore potensi saya, kok ada kesalahan dalam destiny saya. Waktu saya fokus, tapi ternyata itu bukan lagi menjadi potensi saya. Bayangkan, sudah habis waktu 21 tahun berjuang. Usia saya waktu itu 21 tahun maksud saya. Ternyata potensinya bukan itu. Ternyata bukan itu. Tapi maaf nih, Ya. dulu pas hobi-hobi main bola, badan main tinggi. Oh. Enggak. Nah, ya salam buat mungkin PSCS Cilacap, GSP Force yang ada di Cilacap, Oke. dan Liga Maner Lampung Libala. Salam-salam, siapa tahu ada yang masih kenal sama si Udang. Si Udang. Ya, saya dulu dapat julukannya si Udang. Karena kalau main bola lompat-lompat. Tapi keriting. Hah? Oh ya, Kribo dulu. Oh, Kribo ya. Ya, Persewa yang ada di Lampung Barat juga. Jadi udah banyak. Udah banyak klub ya. Luar biasa. Jadi pada akhirnya saya mengalami down yang berat. Dari sisi karir saya tinggalkan, dari sisi akademis kan dulu saya juga masih siswa undangan. Agak-agak ada otaknya lah dulu lah. Jadi saya masuk ke perguruan Universitas Negeri Unila dulu. Salam Unila. Universitas Lampung. Tapi saya tinggalkan semua itu. Iya, saya hanya main bola. Ya perjuangan saya dari kecil. Itu pun semua saya tinggalkan. Kemudian saya perjuangkan membangun desa. Saya perjuangkan. Tapi pada akhirnya balasannya malah Apa sih? waktu itu ada hal buruk lah. Akhirnya semua sudah hilang. Sampai membuat saya udah nggak ada harapan lagi. Usia waktu itu sudah 21 tahun dalam 22. Mau banting setir kemana? Itu hasil dari explore my potensi. Timbang menimbang. Setelah itu bergulirnya waktu dan berbagai pemurnian menurut saya ya. Jadinya saya berusaha untuk hidup terbuka. Saya eksplor potensi saya fokus destiny saya, tapi tidak semuanya. Saya pilih destiny saya. Destiny ya. Yang saya kurang dulu ternyata memilih destiny. Karena pilihan baru selalu ada, tapi yang disetiakan itu yang harus diadakan. Wow. Ultramilk. Minum. Santai. Sebenarnya, sorry ini mengagak jauh tadi jalannya. Tapi menurut kalian aku tanya deh, aku bingung nih harapan itu bisa disusun gak sih? Harapan ini, pertama ini, harapan saya ini bisa disusun gak itu harapan? Harapannya Bisa disusun, kalau sebenarnya kalau bicara harapan ya, jadi kita bahas agak sedikit ini. Ini kalau bicara harapan ya kita sebenarnya bebas harapannya yang mau gimana sesuai dengan gini kita itu bebas. Tapi masalahnya kalau itu harapannya nggak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ya lu nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Lu mengharapkan ini, tapi kalau bukan itu yang terbaik buat lu, kalau Tuhan tahu bukan itu yang terbaik buat lu, ya lu nggak akan bisa dapatin itu gitu. Tapi ada hal yang pasti yang lebih yang dari lu harapkan itu yang akan dirancangkan Tuhan untuk lu gitu. Iya juga ya kan. Lu bisa planning tuh, harapannya gua mau jadi polisi.
gue menjadi pengusaha, gue mau jadi ini bla 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 bla, menjadi presiden, itu harapan lu. Tapi kalau bukan yang Tuhan inginkan itu, ya akan terjadi gitu loh. Itu bicara harapan. Kan ini kita menjauh dari harapannya, ini mati gitu loh. Udah nggak ada harapan lagi. Pada akhirnya ya tuh kita, kalau nggak salah Mas juga ini dulu pernah sempat mau mengakhiri hidup ya. Betul. Mengakhiri hidup. Ya, saya juga Ada melihat musiknya. Ada. latar belakangnya. Ternyata Mas ini sempat mau mengakhiri hidup. Korban. Pelaku. Hah? Karena apa? Karena mati harapan ya. Mati harapan dari semua sisi. Iya, posisinya. Pertama, Harapan apa tuh Mas yang paling dominan? tapi sebenarnya ada sebuah rahasia yang memang hampir tidak saya ceritakan bahkan sama keluarga saya. Dan mungkin di sini akan bercerita bahwa pada waktu itu saya belum percaya Tuhan. Oke, gua salut nih yang kayak gini-gini nih, anak-anak muda yang Ah. Aku ya. Walaupun memang keluarga saya sangat rohani, tapi anaknya kayak gua ini rohana ya, pada waktu itu. gue juga gitu bro. Pada waktu itu juga. Jadi ini jujur-jujuran gua buka aja. Jadi gua juga di dalam mengeksplor diri gua, di dalam belajar mengejar fokus hidup gua, cita-cita gua. Makanya semuanya berorientasi kepada hal yang fana. Dan gua berjuang, gua main bola karena supaya gua dapat gaji gini, gua punya relasi segala macam, gua mau jadi pengusaha segala macam ini dan itu segala macam. Punya bini Gua cakep. punya akademi, gua akan begini segala macam itu. Intinya untuk hal-hal yang misalnya ya fokusnya ke situ. Hal yang fana. Waktu itu mau hal yang fana. Jadi karena gagal apa namanya ya, gagal akhirnya gagal fokus karena salah fokus. Gagal fokus karena salah fokus. Ya, pertama memang kesalahan saya baru sadar, dan ini baru saya buka di sini. Seperti itu saya nggak percaya. Orang tua saya melayani setiap hari, bapak berkhotbah setiap hari, hampir setiap minggu lah, segala macam pelayanan mana-mana. Maksudnya waktu itu di Lampung ya, di Lampung Barat. Mama saya setiap hari melayani mak-mak segala macam. Tetapi semuanya itu sebenarnya beralasan untuk mencari alasan. Karena saya tidak melihat praktik hidup yang harmonis. Gitu. Jadi saya menjadi orang yang tumbuh, menjadi orang yang kritis. Akhirnya lama-lama menjadi apatis dan anti rohani. Saya bilang, semua pun sama. Orang yang selalu begini, pelayanan segala macam, hidupnya sama. Justru gua lebih suci. Gua nggak pernah sama perempuan, gua nggak pernah mabok, gua nggak pernah minum waktu itu ya. Asik Waktu itu ya, waktu itu. Segala macam. sekarang? Ingatan sekali-kali. Oh, sekarang udah. Ya, waktu itu saya bercerita waktu itu. Waktu saya belum percaya, belum nggak percaya Tuhan. Sampai akhirnya melalui hal di mana saya putus harapan, putus asa, bahkan mengakhiri hidup. Saya benar-benar sudah bukan mencoba, saya sudah mengakhiri hidup saya. Saya bingung, saya nggak mati-mati. Saya waktu itu minum, ada namanya obat, itu namanya obat rumput Bionasa. Karena menurut saya, secara karakter, nama baik saya hancur. Secara karir, hal yang saya perjuangkan dari kecil, pengen jadi main bola, udah saya tinggalkan, dan pengusaha udah saya tinggalkan. Kemudian, ketika saya memperjuangkan sesuatu yang baik, yang baru, balasannya malah saya seperti punya dibilang kena HIV AIDS, luar biasa, hancur dari luar dalam. Akhirnya saya berpikir, udah saya nggak percaya Tuhan, udah nggak ada harapan. Orang tua juga sudah mempersilahkan lah, gua mau gimana terserah lo. Jadi waktu itulah Ada celah. saya benar-benar ada celah di mana saya 1 liter, 1 botol Bionasa, mungkin bisa ditampilkan nanti, ting gitu, Bionasa, ting gitu, itu obat rumput luar biasa itu. Saya minum, tapi ternyata entah gimana cerita, saya bingung, masih hidup. Akhirnya besoknya saya baru sadar, karena kritisnya saya, sakit hatinya saya kepada orang tua saya, tentang kenapa lo pelayanan, kenapa lo apa namanya mendirikan gereja, tapi hidup lo nggak pernah menjadi contoh yang harmonis di mata gua, begitu kan. Jadi gua timbul menjadi orang yang kritis, ateis dan apatis, ya segala macam itulah. Pada akhirnya gua baru tahu titik perkara saya ternyata
ada namanya kepahitan dengan orang tua saya. Akhirnya di ending terakhir kan saya bingung, bunuh diri sudah, mencoba dibunuh sudah, saya mencoba dibunuh sudah, okultisme, kenyataan, masih hidup aja, saya bingung. Tapi mungkin nanti mudah-mudahan Tuhan jangan hidup terus, nanti kan tribulasi, nanti saya bisa juga sih itu. Janganlah. Kita nggak tahu. Jangan. Boleh nanya, boleh. Oh, no. Kan tadi Mas bilang udah sempat mau bunuh diri. Ya. Terus masih hidup. Masih gitu. hidup. Dan setelah Okultisme diserang. Oh, Masih hidup. Masih hidup juga. Masih hidup juga. Terus setelah Mas ngelakuin itu muncul nggak harapan baru lagi gitu? Nah, ini dia. Boleh nggak kasih tips gitu? Gimana sih caranya menimbulkan harapan baru tuh biar hidup kembali ya? Ada miss di mana tadi bahwa saya yang terakhir cerita tentang bagaimana saya tidak percaya Tuhan. Ternyata setelah saya mulai memperbaiki mulai menggali Tuhan saya, akhirnya saya mulai berangsur-angsur pulih kembali sampai pada saat ini saya bangkit sama yang sudah bangkit, yaitu Yesus. Oke. Iya. Itu dia. Itu pembicaraan kita. Yes. Terima kasih udah dibukakan intinya. Balik. Tips juga itu ya. Tapi- Tips juga ya, Mas. Tapi saya mau tanya, itu nyawa sama dengan nyawa kucing? Tapi waktu itu benar-benar ngeri kali, dramatis sekali loh. Iya. Saya pikir saya mati, nggak mati saya tunggu, saya lihat jamil kelak, loh kok masih hidup saya. Luar biasa. Tapi habis nggak? Enggak, tapi kayak kalau sekarang udah nggak berani saya gitu bro. Berani Maaf ya aja. Mas, Bang ya. Tapi itu habis nggak kemarin? Habis 1 liter bro. Waduh, Saya bro. minum. Tapi janganlah stop sekali itu. Kalau sekarang mati beneran nanti aku ini bro. Magang tes lagi. Kalau tips Valdo gimana dong? Kasih tau dong tips setelah harapan Valdo. Udah gimana orang harapannya sama kita aja masih ini. Setelah kitabnya hilang tuh kan dia pasti berharap Tapi itu kita dapat. berbicara Iya. tentang harapan dulu lah. Waktu ketika lu udah mati, harapan tuh aduh hancur semua nih planning. Pada akhirnya lu bisa hidup sampai sekarang lu seger buger gitu. Anugerah itu bro. Anugerah ya, bro. Anugerah. Bicara anugerah nih. Gimana tuh konsep anugerahnya nih? Jadi Tuhan kasih harapan baru sama. Oke, itu dia. Boleh saya minum kan bro? Boleh, bro. Ultramil dulu lah. Kita nggak ini, Bro. Kita nggak disponsor, bro. Sabar mas. Oke. Semangat mas ya. Nggak. Saya nggak tahu tapi ini memang mungkin karena saya lagi hilang Alkitab ya. Bro. Makanya saya nggak bersemangat. Oh iya. Sorry ya. Oke, nggak apa-apa lah. Dia kita punya hilang. Tapi Itu hal yang soal hilang harapan, Tuhan kasih harapan baru kok. Jadi sekarang nih prosesnya ini ya saya tekuni dengan bagus, dengan sebaik mungkin. Karena saya tahu harapan yang diberi Tuhan ini harapan yang nanti menjanjikan gitu. Lo Tuhan sendiri yang kasih, Sang Pencipta yang kasih. Jadi buat apa lagi takut kan? Jadi tugasku sekarang ini kalau Tuhan sudah kasih harapan baru, saya harus sungguh-sungguh. Walaupun harapan itu. Ya, walaupun memang di dalam proses itu ya banyak lah ya, banyak kejadian yang tidak kita suka. Terus banyak juga yang emang kalau ya saya rasa sekarang ini tentang membenahi diri di dalam harapan yang Tuhan kasih. Ya tentunya apa sih ya Tujuannya kita. Ya mencari Alkitabmu. saya lagi berusaha cari Alkitab Ya, sih. Tapi saya ini dulu saya pinjam Alkitab ini teman nggak apa-apa. gitu karena saya rasa kalau dari Alkitab kayak kurang gitu kan misalnya. Iya. Oke, kurang di situ. Tapi gua lihat nih anak-anak muda sekarang nih banyak kali yang udah banyak kasus yang bunuh diri gitu loh. Ini sangat disayangkan loh, ketika mereka udah mati harapan, kehilangan suatu hal yang berharga. Tapi mereka nggak sadari sebenarnya ada yang lebih berharga, Dia itu sebenarnya
lu ini udah berharga di mata Tuhan gitu. Yes. Dan Tuhan juga ada hal yang lebih berharga, anugerah Tuhan itu dalam hidup lu itu berharga lagi gitu. Tapi itu lu sayangin gitu. Makanya gue bilang orang yang kenal sama Tuhan pasti harapannya nggak akan pernah mati. Ini Orang yang contohnya masih ini lah. Maksudnya? dulu Mas kan belum percaya tuh sama Tuhan ya. Pada akhirnya harapannya mati gitu. Harapannya ya kalau lu berharap sama manusia juga pasti yang dapat apes. Belum tentu hal yang baik gitu. Tapi kalau lu berharap kenal Tuhan, harapan lu nggak akan mati. Ketika harapan lu yang pengen ini stop, berhenti, gagal, Tuhan kasih harapan baru lagi gitu. Tuhan kasih nih buat lu nih, ini buat lu, ini yang lebih baik lagi yang dari yang lu harapkan nih. Tapi bukan dengan cara lu, ini cara gua, ini jalan gua, ini jalan gua, itu kata Tuhan nih, ini jalan gua, lu ikuti nih, biar lu dapatin nih suatu hal yang lebih, yang dari hal yang lu harapkan itu. Tapi kebanyakan anak muda sekarang dia nggak sadar, pada akhirnya dia ya terlalu memikirkan yang diharapkannya. Oh ini udah habis semua, udah nggak ada lagi harapan, udah mati harapanku, mau siapa lagi berharapnya, kalau nggak kenal sama Tuhan ya. Tapi pada akhirnya kalau dia kenal sama Tuhan, oh terima kasih Tuhan, pasti ada jalan lagi, ada jalan baru yang lu tunjukin gitu, ada jalan baru yang Tuhan kasih sama gua gitu loh. Itu anak muda sebenarnya yang perlu anak muda tahu nih. Nah juga demikian juga dari Mas Wahyu, pengalaman Mas Wahyu nih sungguh luar biasa. Gimana pengalaman nggak beda-beda jauh dengan gua. Gua juga dulu gua anak hamba Tuhan gitu. Tapi gua nggak gimana ya, dulu gua berpikir nih bapak gua doang yang hamba Tuhan gitu, bukan gua gitu loh. Tapi minum racun juga. Oh enggak. Kalau dalam itu 2013 lah. 2012 ya, 2013 lah. Gua lebih ke saya. Saya cinta. Enggak. Spektakel. Ya. Jadi itulah jadi. Tapi kalau itu kan berpikir orang tua gua yang nggak Tuhan, bukan gua. Ya kalau mau cari yang rohani, ya lihat orang tua gua, jangan lihat gua gitu. Gua bebas melakukan apa aja. Nah bagi gua hamba Tuhan ya belum tentu hamba Tuhan itu baik gitu. Yang penting ya gua jalani yang semau gua gitu. Ya gua juga banyak harapan dulu. Gua pengen jadi ini. Oh ini kandas, hancur. Ternyata Tuhan kasih bukan dengan apa yang lu inginkan lu bisa hidup. Harapan tuh habis semua, memang langsung down. Gak ada lagi harapan nih. Tapi ternyata ya puji Tuhannya gua hidup di keluarga hamba Tuhan. Ya pada akhirnya gua juga kenal jadinya dengan Tuhan tuh. Ternyata ada jalan lain. Ya pada akhirnya gua juga dibawa ke tempat ini sama seperti ini kepada nih. Luar biasa memang perjalanan proses Tuhan itu luar biasa. Kalau kita ingat-ingat itu hal yang luar biasa. Banyak harapan-harapan yang udah kandas, tapi nyatanya ada yang baru gitu. Itu kalau kenal sama Tuhan. Tapi mengalami itu juga semuanya kan. Sekarang udah kenal sama Tuhan semua. Tapi setelah kenal dengan Tuhan nih, apa ya sih yang lu rasain Mas? Memang setelah saya mengenal Tuhan, semuanya menjadi lebih baik. Dulu saya takut sakit, tapi saya sekarang mencari penyakit. Gak saya begini. Saya jangan cari penyakit karena kita nggak ada medkit. Karena menurut saya ketika saya mengenal Tuhan memang hidup saya begitu lega dan saya merasa hidup saya itu bukan lagi karena cita-cita, tapi karena cinta. Waduh. Cinta sama siapa nih? Cinta Tuhan saya maksudnya. Dan ketika saya mencoba mencari tahu, pada akhirnya saya menyadari bahwa dalam hidup ini kalau saya ada
three gold step. Apa tuh? Ada tiga tiga langkah. langkah emas. Yang pertama, yang pertama, kalau menurut saya ini ya, saya ya silahkan kalian cari. Yang pertama, religion on the right track. Itu memang kita harus memiliki sebuah kehidupan religius yang pada track yang benar. Bukan on the track doang, bukan, tapi on the right track. Ya kan? Karena banyak jalan untuk religius itu banyak. Jalan ini, jalan itu, jalan. Tapi sebenarnya hanya ada satu jalan kebenaran. Yang benar. Only one way. Siapa tuh? Siapa dia? Kalau saya Jesus Christ. Oh, Jesus. Nah, Alright. the second step menurut saya baru explore your potential. Baru yang ketiga fokus destiny. Jadi saya bersyukur saya pernah mengalami kehidupan yang lumayan hancur, tapi saya tidak mau lagi menjadi ngawur. Karena waktu itu pandangan saya blur. Iman saya yang hancur. Untung lu nggak kabur. Tapi setelah itu saya sebenarnya berharap supaya ya sekarang, untuk kehidupan sekarang hidup yang menjadi berkat. Oke. Gua yang pernah begini gitu, Tuhan pulihkan kembali lu, bro. Apalagi lu yang masih muda begini. Gitu. Mas kan masih muda? Hah? Mas kan masih muda? Iya, gayanya dan harapannya, ambisinya juga masih muda, tapi usianya sudah matang. Jadi 3 langkah emas itu yang saya dapatkan dalam kehidupan saya, dan tidak ada lagi sih keraguan karena saya sudah mengenal siapa Tuhan saya, bagaimana buat saya pembuat harapan. Jadi dia itu pembuat harapan, ngapain lagi saya pakai hilang harapan. Itu aja kalau udah saya. Oke. Thank you nih untuk kita udah banyak nih mendapatkan masukan-masukan tips-tips nih untuk menggalikan harapan, bagaimana menghadapi gimana posisi kita yang udah mati harapan. Udah ada nih tips nih dari beliau-beliau nih. Terima kasih banyak dan ya saya ucapkan semangat ya, semangat. Masih di hal-hal pengalaman yang seperti ini nih yang anak muda perlu tahu nih gitu. Biar mereka juga bisa belajar dari pengalaman orang gitu. Jadi anak-anak muda yang ada di rumah tetaplah kenali dulu siapa sih yang ciptain lu gitu. Yes. Kenali siapa yang ciptain lu, siapa yang beri lu harapan gitu. Yes. Ya kalau manusia yang ciptain lu berharap samanya, ya it's okay. Tapi kalau Tuhan yang ciptain lu, ya harapan lu sama Tuhan gitu loh. Jangan sama yang lain gitu. Tuh, jadi di titik terendah pun kalau lu percaya nih sama Tuhan, kalau lu kenal sama Tuhan, lu punya harapan baru nantinya. Imani itu dan yakini itu. Karena Yesus telah mati untuk kita dan memberi harapan baru bagi kita. Ini nggak apa-apa ya berbicara hal yang rohani dulu ya untuk episode ini, khusus episode ini kita berbicara yang rohani. Agak serius Dalam kerohanian gitu. Jadi terima kasih untuk sobat-sobat Boom yang ada di rumah. Tetap saksikan nanti terus Boom episode selanjutnya. Depannya kita akan bicarakan banyak hal yang baru-baru lagi. Walaupun ini masih nggak terlalu baru ya, tapi ini hal-hal baru yang telah diberikan lah gitu, diberikan tips-tips hal baru yang diberikan gitu, tips-tips baru gitu. Nah, kita mau akhiri nih untuk perbincangan kita nih. Tapi saya bilang ucapkan terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih udah hadir Om. Terima kasih banyak ya Om. Nah, kita mau akhiri ini dengan doa nih, pastinya dengan doa. Sebagai orang percaya, kita tetap berdoa. Ya, minta dengan kasih nih. Saya sendiri menutupnya doa. Bapak di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam perbincangan kami ini. Sungguh luar biasa pengalaman-pengalaman hidup kami yang kami boleh saksikan untuk anak-anak muda ini, untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kami, bahwa kami percaya Tuhan yang ciptakan kami, Tuhan juga yang akan memberikan kami harapan-harapan baru. Engkau terus senantiasa sertai kami, bahkan orang-orang anak-anak muda di rumah sana juga Tuhan.
Kau sertai mereka agar mereka juga tetap memiliki harapan-harapan baru yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau hidup kembali dari harapan kami yang sudah mati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Oke, happy Easter.